ada Prof. Ana, Prof. Unifah, Prof. Said Hamid, Prof. E. Saya ingat dulu waktu saya menulis tesis tentang desentralisasi pendidikan, saya pernah dari Prof. Aceh waktu beliau menjadi staf ahli di kementerian. Bapak Ibu mohon izin ini Pak Moderator, ini saya sebenarnya agak sungkan ya diundang sebagai koordinator aliansi penyelenggara pendidikan bermasyarakat, tapi di sini juga sudah diundang juga anggota-anggotanya Pak Moderator, ya ada Pak Chandra, ada Pak Romo Darwin. Jadi saya kira masing-masing nanti akan juga memberikan perspektif lah ya. Saya tidak akan mengklaim mewakili beliau-beliau, tapi akan hadir sebagai anggota dari aliansi tersebut ya, yang terdiri dari Majelis Tigdasmen Pusat Muhammadiyah, ada LP Ma'arif NU PBNU, ada Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, ada Majelis Nasional Katolik, ada Taman dan tentu saja ada PGRI yang ketua umumnya juga hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sendiri sebagai dari Majelis Tigdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bagian dari aliansi itu, ya tentu saja melihat ya, menyoroti proses yang berlangsung dari penulisan naskah akademik sampai dengan RUU Sisdiknas ini, termasuk juga sanksinya yang ada. Namun yang pertama mungkin kami akan menyoroti dulu proses Pak Moderator. Ya. Jadi sebagaimana yang kita pahami, ya, bahwa pembahasan peta jalan nasional ini belum tuntas. Ya, belum tuntas, dan itu juga kita pahami dari proses yang berlangsung di DPR. Nah, belum itu langsung loncat ke pembahasan RUU Sisdiknas. Ya. Nah, ini yang agak aneh gitu, dan saya kira ini juga berbahaya. Ini ibarat membangun sebuah gedung, membangun sebuah rumah tanpa menggambarnya terlebih dahulu. Ya, dalam praktek nyatanya kementerian berusaha menggolkan sebuah hukum RUU Sisdiknas ya, tanpa kita tahu terlebih dahulu mau dibawa kemana arah pendidikan kita. Ya, kita tidak kompasnya mau kemana. Kita belum duduk untuk sepakat mau dibawa kemana arah pendidikan. Kita sudah membentuk rule of the game. Saya kira itu loncatan yang menunjukkan ketergesa-gesa. Sepertinya ada target yang ingin segera dipenuhi, ya mungkin target waktu, ya dan lain sebagainya. Nah, kami sendiri dari Majelis Tigdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu memenuhi undangan dari Beskap untuk hadir dalam pembahasan RUU ini, dan kami meminta naskah akademiknya itu, ya kami dikirim naskah akademiknya fisik, dan di situ ditulis ada watermark PP Muhammadiyah, ya ditulis itu ada watermark. Artinya apa? Artinya secara etis kami tidak boleh membaginya kepada pihak-pihak lain. Nah, konfirmasi kepada pihak-pihak yang lain, PGRI, ya dan lain-lain, itu sebagian dari mereka tidak menerima naskah itu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa tidak semua dari setiap yang diundang memiliki akses yang penuh terhadap dokumen yang akan. Padahal itu adalah dokumen yang sangat amat penting. Ya, kami juga membahasnya dan kami menemukan banyak persoalan yang problematis di situ. Nah, ketika kebetulan pada saat itu dari majelis kami mengutus wakil sekretaris Pak Ramli, ya dan kami Pak Unang, Pak Ramli PhD dan Pak Dr. Unang untuk hadir di Beskap. Ada dua hal poin yang kami sampaikan. Jadi kami tegas-tegas saja. Yang pertama, bahwa mendesak saat ini ya untuk adanya revisi Sisdiknas. Ya, karena berbagai hal ya, karena pandemi dan lain sebagainya, dan juga ketergesaan yang kelihatannya sangat menonjol. Yang kedua, rentang waktu yang hanya 2 jam kurang, ya kami pikir itu cukup untuk bisa disebut sebagai sebuah penelaahan dokumen penting. Ya, tidak cukup lah untuk bisa memberikan feedback yang memadai, apalagi pesertanya juga banyak, dan ternyata
tidak semua yang hadir itu mendapatkan akses yang penuh terhadap dokumen yang kita bahas, ya, yang akan dibahas. Jadi 2 standing point itu yang sudah kami sampaikan, yang lain-lainnya itu yang komentar-komentar yang tidak begitu prinsipil, walaupun itu juga ada sebagian yang menyangkut substansi. Tapi yang jelas 2 hal itu yang pertama-tama kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sendiri melihat bahwa di proses itu saya setuju dengan Prof. Said Hamid Hasan, ya, bahwa terkesan jelas ya bahwa RUU Sisdiknas ini tidak memiliki visioner yang jauh ke depan. Ya, kesan bahwa itu untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan jangka pendek, kalau kita bisa sebut demikian, ya, dari kementerian yang ada sekarang, itu sangat jelas. Ya. Kita bisa melihat beberapa kebijakan di kementerian ya yang kelihatannya berusaha untuk dimodir atau berusaha nantinya akan ditutup sekiranya RUU itu disetujui. Ya. Misalnya, ya salah satunya Kemendikbudristek menggulirkan kebijakan memberikan pilihan 3 penggunaan kurikulum. Ya. Pilihan pertama kurikulum 2013 secara pilihan kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disahkan. Pilihan ketiga kurikulum merdeka. Ya, namun Kementerian menerbitkan Permendikbud nomor 7 2022 yang menyebutkan bahwa Permendikbud sebelumnya sudah dicabut. Demikian penggunaan kurikulum 2013 itu menjadi tidak ada dasar hukumnya. Diberikan pilihan di dalam kebijakan itu. Dengan demikian sebenarnya kesan paksaan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Sementara itu tidak semua sekolah siap menggunakannya, hanya beberapa yang mungkin mengikuti program sekolah penggerak. Ya, nah kita lihat kan disparitas kualitas pendidikan di Indonesia itu juga masih sangat nyata. Ya, bagaimana mereka bisa menentukan pilihan-pilihan itu? Ya, kami menganggap bahwa yang ideal kondisi pada saat ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Ya, kenapa? Karena tentu saja kesehatan itu, ya prosedur kesehatan itu masih akan dilakukan dengan adanya Omikron dan sebagainya, dan itu akan mempengaruhi proses dan output pedagogi yang ada. Karena itulah kami pikir idealnya itu adalah kebijakan tunggal, jangan diberikan 3 pilihan itu. 3 pilihan itu pun nyata ada kontradiksi di situ, ya ada peraturan yang dicabut yang memungkinkan, yang membuat penerapan kurikulum 2013 menjadi tidak ada dasarnya, tapi kenapa diberikan kebijakan untuk memilih, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini sangat aneh gitu ya, sangat aneh buat kami. Nah, lalu dengan adanya RUU Sisdiknas ini terkesan bahwa hal seperti ini nantinya akan tertutup ya dengan kalau RUU Sisdiknas itu betul seperti yang disampaikan Prof. Hamid tadi, bahwa RUU ini terkesan untuk mengakomodir kebijakan praktis dari Kemdikbud yang sifatnya tidak firm, bahkan ada beberapa juga yang mohon maaf sepertinya maladministrasi seperti ini yang seharusnya menjadi kita juga. Lalu pemerintah juga menerbitkan ya pemerintah nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP nomor 4 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengembalikan sebuah Badan Standar Nasional Pendidikan. Namun, Putristek lalu mengeluarkan Permendikbudristek nomor 4 2022 tentang sanksi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar menengah, dan Permendikbudristek nomor 7 2022 tentang standar pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seharusnya Badan Standar Nasional Pendidikan yang Mandiri itu dibentuk terlebih dahulu sebagaimana amanah peraturan pemerintah. Ya, sebagaimana kita temui di negara maju independen, ya. Tapi sudah jelas ini ada amanah dari PP dan pemerintah bahwa Badan Standar yang Mandiri itu harus dibentuk. Tapi kementerian malah merumuskan standar ini secara bukan oleh badan yang mandiri, ya.
dan juga di waktu singkat ya, dengan pelibatan publik yang sangat minim. Jadi ini ada mohon maaf, ada maladministrasi yang saya kira serius, ya sangat serius yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga melihat kebetulan kami pendidikan berbasis Maret itu di pasal 38, ya. Itu ketentuan lebih mengenai jalur pendidikan, jenis pendidikan, dan pendirian satuan pendidikan jalur formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sampai pasal 37 diatur dalam peraturan pemerintah. Ini sempat kami bahas juga, ya kami menganggap di sini mengandung unsur diskriminasi. Sebagaimana kita pahami, kita punya satu sistem pendidikan nasional, tapi di sini kelihatan jelas ya bahwa pendidikan berbasis masyarakat itu menjadi seolah pendidikan dua atau yang tidak diatur secara serius oleh kementerian, yang kelihatannya yang akan diatur lebih pokok kepada sekolah-sekolah negeri saja. Jadi kami sempat berdebat dan berdiskusi secara internal juga bahwa 38 ini mengandung unsur diskriminasi. Yang juga tadi juga disebutkan ada formal itu dibagi menjadi persekolahan, mandiri, itu juga menjadi pertanyaan buat kita yang dimaksud dengan mandiri, dan kita sudah mendengar tadi ulasan dari Hamid, dan sebelumnya juga kita juga banyak mendengar ulasan. Ini sangat problematis ya, sangat problematis, dan harusnya ujungnya nanti kan menjadi sekolah yang mandiri juga ya, sekolah-sekolah itu yang ada harus dibeda-bedakan seperti itu. Bahkan tadi disebutkan bahasa menjadi benih-benih perpecahan. Saya sebelumnya tidak berpikir ke sana. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh ini, betul saja ya, ke depan bisa saja ini menjadi unsur-unsur benih perpecahan. Ibu yang saya hormati, kami sendiri menganggap bahwa ini harus ditunda, ya, ditunda pembahasnya, ya, lalu dimulai dari awal. Terutama kita perlu menyepakati dulu mau kemana arah pendidikan kita. Kita perlu jalan dulu, sepakati dulu itu, baru setelah itu kita rumuskan the game-nya dalam bentuk RUU Sisdiknas. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Pak Moderator, saya mohon maaf jika ada khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dwi. Semakin ini ya, jadi dari semua narasumber, kalau di kita sementara ini meminta penundaan ya. Jadi meminta penundaan terkait dengan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini. Nah, hampir semua narasumber catatan-catatan dengan analisis kritisnya, apalagi barusan yang disampaikan oleh begitu detail ya, terkait dengan inkonsistensi